Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita surat Al-Fajr. Kali ini insyaallah Ta'ala kita akan menjelaskan pendapat ulama atau tafsir ulama ayat yang ke-14 sampai selesai insyaallah. Kita bacakan di sini firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fajr ayat 14, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah itu selalu mengawasi. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, menukil pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya maksudnya Allah itu mendengar dan melihat. Dia menghukumi mereka dengan keadilannya, membalas setiap mereka dengan apa yang menjadi haknya. Ini penjelasan ayat yang pertama. Dan dia maha suci dari kezaliman dan ketidakadilan. Artinya Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah Ta'ala akan memberikan balasan. Dan di sini jelaskan Allah itu tidak akan zalim. Apa maksudnya? Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan. Sebesar apapun atau sedikit pun kezaliman yang kita lakukan, jika Allah tidak mengampuni, maka kita akan mendapatkan balasannya. Yang jelas Allah itu selalu mengawasi kita. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di ayat yang ke-15 dan ke-16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia yang disebutkan di sini adalah orang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf. Salah satu tafsirnya adalah Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar Quraisy yang saat itu memusuhi Rasul alaihi wasallam. Adapun orang kafir, adapun manusia, kalau diuji oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala memuliakannya dan banyak memberikannya nikmat, maka dia akan mengatakan berarti Tuhanku ini telah memuliakanku. Itu. Dan adapun ketika diberi ujian dengan dibatasi rizkinya, maka dia akan mengatakan berarti Tuhanku ini telah menghinakanku. Ini merupakan pandangan orang kafir sebenarnya. Kalau banyak harta, berarti Tuhanku ini memuliakanku. Aku ini orang mulia di sisi Allah, di sisi Tuhanku. Tapi kalau hartaku sedikit, berarti Allah ini telah menghinakanku. Ini pandangan orang kafir. Muslim nggak boleh kayak gitu. Kalau kita orang kaya, oh berarti kita ini mulia di sisi Allah, di hadapan Allah. Tapi kalau kita miskin, berarti kita ini terhina di sisi Allah, di hadapan Allah. Enggak. Ini pandangan orang kafir, Allah Ta'ala sampaikan. Salah satu tafsirnya ini pandangan Umayyah bin Khalaf, gembongnya orang Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Dia berpendapat kayak gitu. Dia jawab sama Allah Ta'ala, kalla, tidak, bukan kayak gitu. Sekali-kali tidak.
Tidak seperti yang dia sangka, bahwasanya kalau kaya berarti dia mulia, kalau miskin berarti dia terhina. Enggak. Terus gimana? Dijelaskan dalam surat yang lain, Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Itu yang paling mulia, yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bahkan bukan yang miskin juga. Ada yang mengatakan Islam itu yang paling abdul jadi orang miskin. Wah, katanya. Kenapa? Nanti di akhirat duluan masuk surga. Memang ada keutamaan kayak gitu, ada. Berarti kita miskin harusnya? Enggak. Yang mulia itu Allah Ta'ala tidak memandang, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tuh enggak memandang wajah kalian dan harta kalian, enggak pandang. Mau banyak mau sedikit enggak dipandang sama Allah Ta'ala. Bukan jadi acuan ini mulia atau enggak mulia, bukan. Yang jadi acuan itu kata Allah Ta'ala yang paling bertakwa dalam surat Hujurat 13. Yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Mau dia kaya, mau dia miskin, yang jelas yang paling bertakwa. Kalla bala tukrimunal yatim. Bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Kenapa Allah Ta'ala menjelaskan yang mulia itu bukan dengan banyaknya harta? Dikasih tahu sama Allah, kalian juga nggak mau memuliakan anak yatim. Inilah perbuatan orang kafir. Walaupun dia kaya, dia tidak mau membantu anak yatim. Ini perilaku orang kafir. Kenapa seperti itu? Karena saking pelitnya, saking cintanya dengan dunia, kata ulama, li ajli suhi ala dunya wa mahabbatiha asyadida al-mutamakkina minal qulub. Karena saking pelitnya dia, saking cintanya dia dengan dunia, sangat berlebih-lebihan sehingga mempengaruhi hatinya. Ngasih makanan kepada orang yatim aja nggak mau. Hati-hati ini. Sebenarnya Allah ini nyinggung sebenarnya bagi yang punya harta. Sebenarnya ya, kalau kita perhatikan ini singgungan sebenarnya kalau kita pahami. Kalau masih punya pikiran kalau orang kaya itu mulia di sisi Allah, kalau miskin dia terhina, itu pandangan orang kafir. Kata itu, maksud Allah itu. Apa sifatnya orang kafir itu? Banyak duit tapi nggak mau bantu orang yatim. Nah ini singgungan sebenarnya dari Allah Ta'ala ini. Semoga kita nggak disinggung oleh Allah Ta'ala. Yang punya harta, salah satu cara melembutkan hati kita itu dengan, kata Rasul SAW, hadisnya ada itu, dengan mengusap kepala anak yatim. Nah itu. Dan kata Rasul SAW, ana wa kafil. Dan kata Rasul SAW, ana wa kafil yatim fil jannati kahatain. Kama qala alaihi salatu wasallam. Aku sama orang yang nanggung harta anak yatim kayak gini, kata Nabi. Di surga nanti kayak gini. Aku dan yang ngurusi anak yatim tuh kayak gini nanti di surga. Dengan jari tengah dan jari telunjuknya dekat berarti. Bukan cuma dikabarkan masuk surga, yang nanggung anak yatim, yang ngurus anak yatim bukan cuma dikabar masuk surga, bukan. Tapi dikabarkan dekat sama Nabi. Lebih dari itu, dekat sama Nabi. Nah kita ini bapak sekalian diingatkan oleh Allah Ta'ala, yang punya harta uruslah anak yatim itu. Walaupun kita ini mungkin gak bisa ngurusinya itu dengan pendidikannya, memperhatikan pendidikannya, tapi bisa dengan dari segi biaya, sisihkan uang kita. Karena uang kita itu punya hak untuk mereka itu. Ini ayat ke-17. Apalagi punya keluarga. Punya keluarga yang dia itu anak yatim. Kata Nabi SAW dijelaskan di suatu hadis, yang pengen hajatnya terpenuhi ngurus anak yatim. Yang pengen hajatnya terpenuhi, dia misalkan sakit, pengen sembuh misalkan, urus anak yatim udah. Dia pengen hartanya berlimpah, urus anak yatim. Itu salah satu caranya itu. Allah alim bissawab. Ayat ke-18. Wala tahadduna ala ta'amil miskin.
Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Tidak peduli lagi sama orang miskin, itu maksudnya. Orang kafir kayak gitu, orang kafir itu beranggapan bahwasanya kalau dia kaya dia mulia, kalau miskin dia terhina. Enggak. Buktinya orang kafir itu banyak yang kaya banyak, yang miskin banyak, sama aja di mata Allah Ta'ala. Sahabat gitu juga, sahabat banyak yang kaya banyak yang miskin, sama aja, nggak jadi pandangan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak melihat harta mereka, enggak bukan jadi acuan. Dikasih tahu lagi sama Allah Ta'ala. Nah, kalian tidak saling ngajak untuk ngasih makan orang miskin, tidak saling nganjurkan, tidak saling ngajak, yuk kita kasih makanan orang miskin. Ini sifat orang kafir. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini adalah celaan bagi orang-orang yang tidak memerintahkan berbuat kebaikan kepada orang fakir miskin. Kata Ibnu Katsir, ini celaan sebenarnya kalau kita paham, dicela. Yang punya sifat kayak gini dicela, yang nggak peduli sama orang fakir miskin dicela. Nah itu, yang tidak saling menganjurkan untuk saling menolong kepada orang fakir miskin dicela. Kenapa dicela? Sekali lagi ini sifatnya orang kafir. Nah, sedangkan kita muslim, itu ya. Allah a'lam bishawab. Ayat selanjutnya, ayat ke-19, wa ta'kuluna turasa aklan lamma, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Makan harta warisan, apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan at-turas di sini adalah warisan, yakni kalian makan harta warisan dengan segala cara yang kalian peroleh, baik yang halal maupun yang haram. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita ini ya, kalau dapat harta warisan, alhamdulillah, itu rezeki dari Allah Ta'ala. Tapi diperingatkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Fajr ini ayat 19, jangan makan dengan cara yang haram. Jangan makan warisan dengan cara yang haram, jangan, nggak boleh. Memang ada Pak Ustadz, banyak mode kayak gini, banyak. Contoh misalkan dalam Islam ketetapan waris itu sudah sekian, misalkan sudah sekian, perempuan sekian, laki-laki sekian. Ada yang nggak suka, pokoknya saya harus sama rata misalkan. Nah, pokoknya kok sedikit warisan yang saya dapat, padahal saya yang ngurus jenazah ini. Semenjak dia sakit itu saya yang bantu dia. Nah, saya yang ngurusnya, kok bagian saya sedikit, saya minta tambah, misalkan gitu kan. Nah, daripada ribut sudah ngalah misalkan itu. Kadang orang nggak ikhlas, daripada kita ribut sudahlah, kita dizolimi, harusnya bagian saya kayak gini, tapi karena dia marah-marah ngancam, sudah kita kasih. Zolim itu kayak gitu, maksa dia. Nah itulah makan harta warisan dengan cara dicampur. Ini bagian dia harusnya sekian, tapi maksa harus dapat sekian, misalkan. Haram itu namanya, haram. Atau nggak mau bagi, karena dia itu Pak Ustadz, adik saya itu Pak Ustadz udah lama nggak jenguk ibunya, udah lama nggak jenguk ibu kami, udah lama dia, bahkan dia nggak peduli dengan kondisi ibu kami. Kami sepakat adik kami nggak dapat warisan karena dia nggak ngurus ibu kami. Dia sibuk kerja di luar kota, pulang aja enggak, meninggal aja ibu tuh dia nggak mau datang. Pokoknya kami nggak senang sama dia Pak Ustadz, kami nggak mau bagi warisan pada adik kami. Zolim itu. Kenapa zolim? Masalah warisan ini nggak ada sangkut pautnya, ini mana anak yang berbakti, mana anak yang tidak berbakti, nggak ada sangkut paut kayak gitu, nggak ada. Harus dikasih, itu hak dia, itu harus dikasih. Kalau sampai kita ngalangin hak-hak orang itu, kita ambil bagian orang itu, inilah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, makan harta waris secara zolim. Yang haram dia ambil, yang haram itu tuh. Sebakti apapun anak itu sama orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggal dunia, nggak nambah harta warisan dia, nggak.
bagian waris itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang pokoknya aku minta lebih karena aku yang ngurus ibu nih ketika sakit. Nah, dia tuh mau pahala, mau apa itu? Ngurus orang tua itu pahala janjinya itu. Kalau masalah warisan, pembagiannya sudah dibakukan oleh Allah Ta'ala. Enggak boleh kita ngambil lebih ya. Allah alim bisawab. Apalagi nunda-nunda pembagian. Nah, apalagi kadang-kadang mohon maaf Bapak sekalian, banyak kejadian itu. Ada keluarganya yang sudah mampu, ada keluarganya yang belum mampu, nunggu-nunggu warisan itu dijual. Padahal rumah itu harga standarnya sekian misalkan, tapi nunggu dia. Pokoknya harus 2 kali lipat dari harga pasaran. Yang susah tadi keluarganya nunggu-nunggu, itu bisa zolim kayak gitu. Kalau sudah sesuai dengan pasaran sudah jual. Karena orang itu punya hak, sayang deh rumah ini kita jual deh, ini kenang-kenangan ini orang tua kita. Nah, adiknya ini butuh duit ya untuk biaya sekolah anaknya, ditunda sama kakaknya karena kakaknya orang kaya. Zolim itu, zolim ya, untuk menunda pembagian warisan padahal saat itu ada yang membutuhkan. Nah, apa sebabnya itu? Dijelaskan oleh Allah Ta'ala di ayat selanjutnya, ayat ke-20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu cinta sama harta, cintanya berlebihan. Itu sebabnya kata Allah Ta'ala. Orang itu kalau sudah cinta berlebihan masalah harta, timbulnya mode kayak tadi. Sayang duitnya, sayang kalau mau dijual kita cari yang lebih mahal lagi. Nah, sayang kalau dibagikan ke fakir miskin. Ini sifat orang kafir, mode kayak gini. Jangan sampai kita bersifat seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Ayat ke-21. Allah Ta'ala mengganti tema. Setelah menjelaskan perilaku orang kafir, sikap mereka ini berkaitan dengan harta, di ayat setelah menjelaskan perilaku orang kafir, sikap mereka ini berkaitan dengan harta, di ayat ke-21 Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana kondisi terjadinya kiamat. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka, sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Allah mengabarkan kegentingan besar yang akan terjadi pada hari kiamat, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu akan terjadinya guncangan bumi. Salah satu tanda kiamat bahwasanya akan banyaknya gempa bumi, itu salah satu tanda itu akan mendekati kiamat seperti itu. Dan nanti ketika kiamat akan ada guncangan-guncangan yang berturut-turut yang besar ketika terjadi kiamat. Ini ayat ke-21. Kemudian ayat ke-22, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat dengan berbaris-baris. Artinya Allah datang nanti. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Tuhanmu pada hari kiamat akan datang untuk memutuskan perkara makhluknya. Bagaimana kelanjutan nasib manusia, itu Allah akan datang sebagaimana kehendak Allah Ta'ala. Artinya pada hari kiamat itu dijelaskan di ayat ke-22, Allah dan para malaikatnya itu akan datang, dan malaikat itu berbaris-baris dia datang. Ini ayat ke-22. Waji'a yawma idzim bi jahannam, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Nanti bakalan kelihatan, nanti manusia itu bakal kelihatan. Itulah yang dinamakan dengan neraka jahanam. Ada yang saat itu merasa bahagia, ada yang saat itu merasa sedih.
Bagi yang sudah dapat catatan dari kanan, catatan amalnya, habis itu dia ngelihat neraka jahanam, dia bahagia. Alhamdulillah saya tidak ditempatkan di situ, bukan tempat tinggal saya. Tapi yang bagi dapat catatan dari sebelah kiri, catatan amalnya, nanti kan datang tuh buku catatan amal, ngambil dari kiri dia atau dari belakang, tambah sedih dia. Itu bakalan tempat tinggal dia. Kalau sudah seperti itu, Allah jelaskan kondisi manusia di ayat selanjutnya 23. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Sudah lihat neraka jahanam, sudah mendapatkan catatan amal perbuatannya, ada yang dari kanan, dari kiri, dan dari belakang, baru teringat. Oh, sadar dia, baru sadar manusia. Dulu saya kayak gini. Nyesel dia. Sadarnya itu nggak manfaat lagi, kata Allah Ta'ala. Sampai-sampai dia nyesel ketika itu. Ngomong dia di ayat ke-24, manusia itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan amal soleh. Nyesel ya, ngapa aku nggak banyak amal soleh dulu? Siapa nyesel ini? Disebutkan oleh Imam Nukatsir. Kata beliau, yandamu ala kulli ma salaf minhu minal ma'asi in kana asiyan wa yawaddu law kana izdadun minat ta'at in kana ta'ian. Yang nyesel itu ketika di hari akhirat nanti ternyata ahli maksiat. Ahli maksiat nyesel dia, banyak kesempatan tobat, banyak kesempatan beramal soleh, kenapa nggak mau beramal soleh? Ternyata bukan itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Nukatsir. Bukan cuma ahli maksiat nyesal, kenapa tidak tobat, kenapa tidak beramal soleh. Orang yang banyak melakukan ketaatan, orang baik itu nyesal juga ternyata, kata Al-Imam Nukatsir. Yang nyesel ini yang Allah ceritakan di ayat 23 dan 24, salah satunya orang baik. Ngapa dia dulu nggak nambah amal soleh? Banyak kesempatan nambah amal soleh, dia nggak mau lakukan, nyesel dia. Jangan sampai kita yang nyesel ini. Banyak butuh bantuan, padahal kita mampu untuk bantu. Tahu-tahu nyesel, oh ingat saya dulu banyak yang minta bantuan, padahal saya itu bisa bantu. Uangnya banyak, misalkan waktunya banyak, bisa saya bantu. Tapi nggak dibantu, nggak diambil kesempatan untuk membantu. Nyesel, ngapalah dulu saya tidak melakukan kebaikan yang bisa saya gunakan untuk hidupku ini, untuk kehidupan akhirat, katanya. Nyesel dia. Kemudian selanjutnya di ayat ke-25, nyesel yang banyak maksiat. Allah Ta'ala jelaskan di ayat ke-25, fayawma idzil la yu'adzibu azabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Apa maksudnya? Kata Imam Nukatsir, tidak ada seorang pun yang sangat keras azabnya dibandingkan azab Allah kepada orang yang mendurhakainya. Diazab sama Allah Ta'ala. Azab Allah itu sangat keras siapapun yang mendurhakainya. Ayat ke-26, wala yusiku wasaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Maksudnya apa? Kata Imam Nukatsir, tidak ada yang lebih kuat genggaman dan ikatannya dibandingkan malaikat Zabaniyah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikat orang yang kufur kepadanya, yaitu para pendosa yang zalim. Para pendosa yang zalim bakal diikat. Siapa yang ikatnya? Malaikat Zabaniyah yang Allah perintahkan. Itu ikatannya itu sangat keras, gak ada yang bisa ngikat lebih keras lagi dibandingkan makhluk seperti ini, Zabaniyah.
Dan di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 atau ayat yang terakhir, Allah Ta'ala menutup dengan mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kata Imam Ibnu Katsir, ini diucapkan kepada jiwa yang mukmin pada hari kiamat, yaitu jiwa yang suci lagi tenang, berwibawa lagi teguh, bersama dengan kebaikan dimanapun juga. Dikatakan kepadanya nanti ketika itu dia sudah memasuki alam akhirat, dia mendapatkan ucapan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke sisi Tuhanmu dan pahala Tuhanmu, juga kepada apa yang disediakan olehnya untuk hamba-hambanya di dalam